Kemudian kita masuk ke materinya adalah maf'ul ma'ahu. Kita lihat contohnya, kita lihat dari kosakata dulu ya. Gurub artinya terbenam, astawi artinya saya mengukur, al khushbah artinya kayu bakar, kayaknya khushbah nih kayu deh, nggak tahu. Asahabu artinya awan, lahdotun artinya sekejap atau sebentar, al matoru artinya hujan, baroko ini film madi ya, artinya berkilat. Film modalnya ya broku, kayaknya ya broku berkilat. Nah, contohnya hadaru Sa'id wa guru basyamsi. Hadaru itu hadir ya, hadaru ya duru hadir. Sa'id failnya, subjeknya, wa guru basyamsi, dan guru basyamsi, matahari terbenam. Gurubnya terbenam ya ini, syamsi matahari, terbenam matahari. Jadi artinya Sa'id datang dan matahari terbenam gitu. Ini contohnya, ini judulnya maf'ul ma'hu ya, alias objek yang bersamaan dengan sesuatu, artinya maf'ul ma'hu itu. Nah, ini kita untuk memahami materi ini cukup dengan memahami artinya aja sih. Yang kedua, astawi mengukur. Astawi al-ma'a, saya mengukur air. Wal khoshbah, saya mengukur air dan kayu. Jadi kayak dia tuh bersama kayu ketika mengukur air. Yang ketiga, dhahaba Muhammadun, Muhammad pergi. Dhahaba yadhabu pergi, Muhammadun subjeknya, wasyari'u al-jadidu, saya pergi bersama Muhammad dan ada jalan yang baru gitu. Lewat jalan yang baru mungkin, karena ini jatuhnya ma'ahu ya, dijadikan objek, tapi objeknya jadinya yang kayak menjelaskan yang terjadi bersamaan ketika pekerjaan terjadi gitu lah. Ntar lah penjelasannya di akhir. Yang kedua, barokah sahabu, barokah tuh berkilat, ashabu tuh awan berkilat, sejenak, wal mator, dan hujan gitu. Langit awan berkilat sejenak dan hujan, artinya gitu. Wa kan artinya dan ya, sebenarnya kalau dibaca dari artinya dong udah kebayangkan ya maksudnya maf'ul ma'ahu itu gimana ya, artinya kurang lebih begitu. Perhatikan kalimat hadara Sa'idun wa ghurub syamsi. Apakah makna kalimat itu? Maknanya adalah Sa'id datang ketika matahari terbenam, atau dan matahari terbenam. Jadi dengan kalimat ini pembicara menyatakan seolah-olah terbenamnya matahari menyertai atau bersamaan dengan kedatangan Sa'id. Pada kalimat ini terdapat waw yang artinya dan atau ketika atau dan, ya sama aja lah. Kemudian perhatikan kalimat astawi al-ma'a wal khushabah. Kalimat ini menyatakan bahwa saya mengukur kedalaman air menggunakan kayu atau mistar dari kayu. Di sini seolah-olah kayu menyertai saya dalam mengukur air, sebab saya tidak dapat mengukur kedalaman air tanpa kayu tersebut. Jadi pekerjaan saya mengukur kedalaman air dan keberadaan kayu terjadi dalam waktu yang sama. Begitu pula dengan kalimat nomor 3 dan 4. Jadi kejadian pertama dan kejadian kedua waktunya sama. Selanjutnya perhatikan skema di bawah ini supaya lebih mudah memahami kalimat di atas. Nadhara sebagai fi'il atau pekerjaannya, Muhammad sebagai fa'il atau subjeknya. Waw disebut wa'ul ma'iyah karena dia menunjukkan kebersamaan, ma'iyah atau kebersamaan. Gurub sebagai maf'ul ma'ahu atau objek tapi yang bersamaan itu tadi, bentuknya mansub karena harus a. Guruba wa julusa wa jariya, pokoknya harus a. Baru ininya i, jadi mudhaf ilaih dan ini keangkat a gitu deh. Ini mudhaf ilaih ya, mansub mudhaf ilaih, ini mudhaf ilaihnya, maf'ul ma'ahunya mansub. Bayang nggak? Jadi bentuknya pokoknya harus mudhaf ilaih kayak wa julusa tilmidun, dan anak-anak duduk gitu. Wajaria kitin, wajariyal kiti, itu kucing-kucing lari gitu. Ya gitulah intinya, harus mudhaf ilaih. Masih ingat kan materi mudhaf ilaih? Selanjutnya maf'ul ma'ahu berfungsi menjelaskan adanya penyerta ketika suatu peristiwa atau perbuatan terjadi. Ketentuannya sebagai ini: 1. Merupakan isim yang terletak sudah maul ma'iyah, jadi setelah waw ini adalah maf'ul ma'ahunya, wajib dibaca mansub atau jadi a semua. Kalau mudhaf ilaih jadinya a i, kalau nggak pakai mudhaf ilaih jadinya a doang. Kayak misalnya ini ya, guruba wal khoshabata nih, a doang pokoknya. Mansubnya isim oleh wal ma'iyah ya, gara-gara wa ini jadi a tuh. Oke, lanjut ke tamrinat.